Kamu siapa? Oh begitu dekat, kamu bukan umatku, pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi SAW. Kupas tuntas masalah bid'ah. Bid'ah ini penting untuk dibahas dalam kajian fikih ikhtilaf. Jadi masih ranah pembahasan fikih ikhtilaf, dan tentang bid'ah ini menjadi penting karena kalimat ini sekarang menjadi liar. Dulu bid'ah hanya dalam urusan persoalan akidah dan fikih, sekarang pindah sampai ada bid'ah cinta. Ya, jadi judul lagu, ya kan, dan sebagainya. Nah itu sebetulnya seperti apa gambarannya? Terkhusus persoalan-persoalan yang ditarik karena syariat. Karena sekarang mudah kemudian keluar penilaian-penilaian yang bahkan keluar dari pakam ulama. Kita akan coba urutkan semua hal itu. Dari nilai ini kemudian kita ambil kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita mengamalkan sebaik yang bisa kita lakukan. Siap insyaAllah? Baik. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa, pendekatan linguistik dulu. Secara etimologi, secara bahasa, lughatan, apa yang disebut dengan bid'ah? Dia berasal dari kata bada'a yabda'u. Asalnya ini. Tahan. Kemudian kita turunkan ke bawah. Dari sini mendapatkan perluasan makna jadi ibtada'. Ibtada'. Pelan-pelan. Bada'a itu artinya sesuatu yang baru yang tidak pernah ada petunjuk atau bahkan contoh sebelumnya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang baru, gak ada petunjuknya sebelumnya, tidak ada contohnya, bahkan tidak ada bahannya, itu disebut dengan bada'a. Kata kerjanya, verbnya, subjeknya disebut dengan badi'. Badi' yang mampu menghadirkan sesuatu tanpa contoh, tanpa petunjuk, bahkan tanpa bahan sebelumnya. Karena itu kalimat badi' dalam Al-Quran atau bahkan turunan hadis dan bahasa Arab hanya ditujukan pada Allah saja. Allah, bahkan Allah menetapkan dirinya badi'. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117 paling kiri di pertengahan. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menghadirkan langit dengan segala turunannya dan bumi. Pelan-pelan. Ketika Allah hadirkan langit dan bumi itu, Allah tidak butuh contoh, Allah tidak butuh petunjuk, dan tidak ada bahan-bahan hasil makhluk yang lainnya atau yang dipertuhankan, gak ada. Jadi kalau Allah berkehendak menjadikan sesuatu tanpa bahan, jadi seketika. Kun fayakun, kun, saya ingin itu jadi. Nah kalau ada seseorang misalnya di luar aspek ketuhanan seperti manusia atau siapapun makhluk ingin menghadirkan sesuatu yang baru tanpa contoh, tanpa petunjuk, tapi masih ada bahannya, ada bahan sebelumnya, maka kalimatnya berubah dari bada'a jadi ibtada'a. Jadi bisa. Taruhlah ini papan tulis belum pernah ada. Tiba-tiba ada orang misalnya berkreasi bikin papan tulis. Tapi pertanyaannya, bisa tidak bikin papan tulis tanpa bahan? Kun, oh papan tulis misalnya kan, fayakun, mustahil. Kalau Allah itu pasti, tapi makhluk itu mustahil. Maka orang yang membuat papan tulis, dia butuh kemudian papannya, tripleknya, ada besinya, ada murnya, ada macam-macamnya. Apakah semua itu ia buat sebelumnya? Tidak. Maka membuat sesuatu yang baru atas dasar ada bahan sebelumnya, walaupun tanpa petunjuk cara pembuatannya dan tanpa contoh sebelumnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ibtada'. Paham? Baik. Orangnya disebut dengan mubtadi'. 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 Nah asal kalimat ini dua-duanya itu netral, positif. Badi', mubtadi', netral. Hasilnya, ya, hasil kreasinya disebut dengan bid'ah. Bid'ah, masya Allah. Langit itu bid'ah.
Bumi itu bid'ah dalam pengertian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala badi', tanpa contoh sebelumnya, tanpa petunjuk, bahkan tanpa bahan-bahan yang ada. Jadi secara bahasa kita katakan Allah badi', Allah pencipta, kreasi, kreator langit dan bumi tanpa contoh, tanpa petunjuk, tanpa bahan. Maka langit disebut bid'ah, maka bumi disebut bid'ah, hasil penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Awas, jangan kaget nih, harus paham dulu. Nanti Anda berdiskusi dengan teman yang tidak tahu materi ini, langit bid'ah, dosa. Tuh, antum dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah. Kenapa? Diciptakan tanpa bahan sebelumnya, tanpa petunjuk, bahkan tanpa contoh sebelumnya. Ya, bahannya Allah yang bikin sendiri, tanah Allah yang buat sendiri. Maksudnya Allah tetapkan jadi. Segalanya Allah tetapkan jadi. Jadi setiap yang jadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya disebut dengan badi', kata kerjanya bada'a, hasilnya disebut apa? Bid'ah. Paham? Nah, demikian ketika manusia berkreasi, ini masih netral kata-katanya, masih umum. Ketika ada orang-orang berkreasi, berinovasi, bikin ini, bikin itu, tidak ada sebelumnya. Ya, nih Thomas Alva Edison dikisahkan konon kemudian meneliti lampu dan seterusnya. Ya, dari mana Thomas Alva Edison? Halo? Wah, ada orang yang berkreasi konon katanya dari Jawa Barat, Kang. Baik, bapaknya namanya Edi. Ya. Baik, sedang nonton Piala Thomas, lupa anaknya mau lahiran. Thomas kan bulu tangkis dulu kan. Wah, main bulu tangkis, lupa begitu lahiran dikasih tahu. Maka begitu dilihat, Masya Allah, siapa namanya? Itulah, sekarang saya nonton Piala Thomas, sebutnya Thomas. Kan saya lupa Alpa, kan? Dia Edison, anaknya Edi, Thomas Alva Edison. Itu kisah guru saya dulu, hanya sekedar ingin mencairkan suasana, ya. Tidak seperti itu. Dia bikin penelitian berkali-kali, gagal lagi sampai kemudian menginspirasi jadi lampu. Contoh, ketika jadi lampu itu belum pernah ada sebelumnya, maka lampu itu bid'ah. Handphone dulu tidak ada handphone, ya, semua komunikasi verbal sampai tiba-tiba muncul. Sekarang ada yang touchscreen, ada yang macam-macam dan sebagainya. 3315 sudah nggak laku. Baik, bawa itu kan, dan seterusnya. Nah, ketika itu muncul, itu disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang muncul, yang baru, yang tidak ada sebelumnya dengan inovasi-inovasi yang sangat tajam. Kata-kata ini awalnya netral. Nah, sekarang apakah setiap kalimat ini kalau dibawa ke ranah pengertian agama akan sama pengertiannya? Maka para ulama membuat turunan yang kedua secara istilah. Anda kalau ngaji kitab pasti Anda temukan dogotan wastilahan, secara bahasa dan istilah. Ini penting karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Apakah sunnah dalam istilah ilmu hadis? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadis. Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di syariat tidak. Ketentuannya lihat di Al-Qur'an ataukah di penjelasan Al-Qur'an disebut dengan hadis. Baik, siapa yang menyampaikan hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian dunia. Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya, karena semua boleh. Itu salatnya pakai bahasa Arab, orang Arab. Saya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar baru itu bid'ah, memang inovatif.
Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Udah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit, ya. Muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia cuman kepalanya doang, tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh, kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. Maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelas di sini? Baik, turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, silakan Pak. Jazakumullah khair. Boleh Pak. Masya Allah. Sebentar Pak. Ini teman-teman, materi ini penting. Saking pentingnya, polisi aja susah ngapusnya tuh. Ya. Jazakumullah. Silakan Pak. Masya Allah. Apa saya bilang? Iya Pak. Lebih mudah nangkep penjahat dibandingkan ngapus Pak. Jazakallah. Baik. Baik, sampai sini aja Pak, cukup biar saya di sini dulu. Masya Allah, jazakumullah khair. Semoga muliakan Pak Suhaidi. Baik, nanti kita ke Mekah Pak ya, sama-sama tanggal 24 Desember. Dan kita di depan Ka'bah memohon kepada Allah dengan insya Allah saudara kita Muhammad Zuhri. Dan kami sampaikan insya Allah dengan juga saudara-saudarinya, saya ingin mengajak keluarganya, karena saya dengar ayah ibunya juga sudah meninggal dunia, maka kami gantikan dari ayah ibu itu. Mulanya kami ingin mencoba membantu untuk juga, bukan membantu sebetulnya, hanya Allah titipkan, kemudian kita hadirkan sifat berbagi untuk merenovasi rumah, tapi ternyata Alhamdulillah TNI sudah bergerak, yang lain bergerak, maka saya kira kami alihkan nanti insya Allah mengundang saudara Muhammad Zuhri dengan seluruh saudaranya, ada 4 orang, kita bersama-sama menunaikan umrah insya Allah. Cukup Pak, sampai di situ dulu. Oke? Sekarang kita akan tanyakan pengertian bid'ah menurut syariat. Yuk, satu. Hadis. Kita ambil yang paling sahih saja supaya mudah dipahami. Pertama Al-Bukhari. Kemudian hadis Muslim. 2 ini saja. Nomor hadis 6259. Nomor hadis 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asar kan 15.13 ya, ini 17.18. Kemudian di hadis Muslim juga ini yang disebutkan bid'ah langsung, nomor hadis 867. Ya. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini, ini sama substansi hadisnya, bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib, khususnya di hari Jumat. Baik, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sungguh kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya, itu hanya Al-Quran, kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk terbaik, jika ada yang memberikan petunjuk, maka yang terbaik yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, ada yang mengajarkan Anda tentang kejujuran, maka pengajaran itu tidak akan pernah mengalahkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat jujur. Ada yang mengajarkan misalnya tentang keadilan, maka sifat adil itu tidak ada yang mengalahkan dari sifat keadilan yang pernah diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap yang mendapatkan pengajaran dari beliau, Anda mesti praktekkan dan tunjukkan kepada lingkungan bahwa Anda yang terbaik. Makanya sifat umat ketika mengikuti petunjuk Quran, mengamalkan petunjuk Nabi, maka turun pujian dari Quran langsung di Quran surah 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Khair itu maksudnya baik dalam segi sifat. Kalau sifat menjadi sikap, berubah jadi ma'ruf. Jujur itu sifat. Ketika Anda bekerja di sogok kemudian Anda menolak, jujur misalnya, itu sikap. Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf. Kata Al-Quran, Anda itu dari sifat saja mesti lebih baik dibanding yang lain. Kalau ada orang jujur, Anda mesti lebih jujur. Kalau ada pemimpin yang lain adil, Anda mesti lebih adil. Kalau ada orang sabar, Anda harus lebih sabar. Karena kita punya 2 pedoman terbaik untuk mewujudkan itu semua. Ketika Anda bisa menjadi seperti itu, maka dimanapun Anda tinggal akan terangkat harkat, martabat, dan kemajuannya. Karena motivasi Al-Quran selalu menghadirkan lebih baik.
Sekarang itu saripatinya diambil oleh bangsa-bangsa di tempat lain, diterapkan oleh mereka, dan kita buang-buang energi untuk mencelaknya karena nggak ada kerjaan. Yang jadi pertanyaan, tanyakan pada diri kita, kenapa mereka mau mengambilnya, kita tidak menerapkannya. Jepang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan hanya dalam urusan permainan, benteng Takeshi, kalimat itu keluar, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ditiru oleh Korea, Nippon bisa ini, kami harus bisa ini. Itu dari sejak TK. Masuk sekolah, lebih baik dari Jepang, lebih baik dari Jepang. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Koreanya Hyundai. Bikin. Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang ke Piala Dunia, Korea ke Piala Dunia. Masuk dan sebagainya. Indonesia mesti banyak, harus lebih baik. Jangan bergaul dan bergulat di komentator saja. Kita unggul di komentator, tapi kita harus masuk ke lapangan. Unggul. Ya, Kang, banyak itu umpan sedekah, umpan 378. Wah, luar biasa, tendangan berkelok, tendangan melewati samudra. Waduh, masya Allah. Santri, baby shark, macam-macam lah pokoknya. Komentatornya hebat, FIFA aja kalah. Gak bisa menerangkan, tapi kita harus masuk ke dalamnya karena bakat kita itu banyak. Bakatnya banyak. Lihat bakat pemain bola kita, kalau sudah di lapangan, wah itu keluar semua. Gaya renang, kupu-kupu, silat keluar dan sebagainya. Bakatnya banyak, tinggal diarahkan aja. Kenapa jadi ke situ ya? Nah, sudahlah, balik ini. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awas, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Ya. Dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia bebas antum, silakan berinovasi, tidak ada masalah. Mic misalnya yang tadinya pakai kabel sekarang tidak menggunakan kabel, boleh ya. Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil, ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam, silahkan, tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi itu touchnya sudah nggak bawa handphone lagi, di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat ya, dia ada yang seperti film yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja, layarnya nggak nampak, macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas, saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi, dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya.
Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6259, hadis Muslim nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud, ditolak, ditolak. Baik, tolak sudah, nggak ada hubungan. Tolak, 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 tolak. Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud, mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, 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 tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi kayak orang melamar tapi tidak disukai. Ya, begitu datang, ini Kang Emil pakar jomblo itu kan, baik, bisa menerangkan teori-teori. Kang, sekarang jomblo dibagi 3, saya sampaikan tadi malam. Jadi ada jomblo syariat, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa. Ya, jadi itu tambahan kosakata, tapi nanti kita bahas lain waktu lah ya. Nah ini, nyampaikan sana sini, nah, akhirnya terima kasih atas segala kedatangannya, luar biasa bawaannya, tampilannya dan sebagainya. Ya mungkin ini ada nilai kebaikan dari Bapak Ibu yang bawa hadir di sini. Hanya barangkali saya sangat berkeinginan Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga kami. Hanya kemarin itu sudah ada yang datang ke sini, ya. Dan itu kalimat kami sudah mengatakan penerimaan. Bukan kami tidak ingin menerima, tapi sudah keduluan, ya. Jadi mohon dimaafkan saja. Mudah-mudahan Allah mungkin disampaikan kemari untuk menemukan inspirasi menjadi jodoh yang terbaik dari anak kami. Intinya ditolak. Nah, tapi kalau yang ini raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat, menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Bapak ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang saya kasih tahu dulu Pak ya, Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik, paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Ingat, kalimatnya bukan menggunakan mardun, tapi raddun, fahuwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi, kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti, hadisnya sahih, terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di akhirat datang, kamu siapa? Oh begitu dekat, kamu bukan umatku, pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi SAW. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau kita ingin bahas pengertian bid'ah dalam pengertian syariat, ini turunannya.